Samiran yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami butuh pendampingan, kami butuh juga harus berkesinambungan. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam berbahagia, jangan pura-pura bahagia. Oke, terima kasih Bapak. Apa kabar ya? Oke ya, siap ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Dulu buat kita yang luar biasa. Oke, gitu dong. Semuanya kepada Bapak Camat yang ganteng, tetap ganteng memang. Sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di Kecamatan Maron ini, yang dihadiri oleh bapak-bapak yang ganteng-ganteng juga tentunya. Pak Kepala Desa ya Pak ini ya. Saya terima kasih Bapak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Rutan yang juga ganteng sekali tentunya. Karena beliau ini energik sekali orangnya ya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir langsung dalam acara Adik-adik hari ini. Karena kalau bapak-bapak ini, terima kasih juga buat tim Atika. Ini namanya sudah kenal ya? Ada yang belum kenal? Ini udah Maron loh ya. Namanya Aksakat Atika, sudah Aksakat juga. Beliau ini saya lantik, saya sumpah jadi advokat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Persatuan Madin Probolinggo, adik kandung saya sendiri. Kebenaran saya ya Pak ya. Oke, perkenalkan nama saya adalah Erwin Janaya Sugiati, SHMH. Saya asli Putra Daerah Probolinggo. Terakhir papa saya dulu. Papa saya karena dulu menikahnya di KUA Maron, saya pun ikut. Dulu saya menikahnya juga di KUA Maron. Ada keluarga saya di situ. Ada Pak Kepala Desa Maron kan? Ada. Mana kan orangnya boleh saya kenal kuliah di Surabaya S1 S2. Dan saya mendirikan yang namanya Persatuan Madin Probolinggo ini dari tahun 2013. Jadi saya waktu itu dapat undangan resmi dari Presiden waktu itu Pak SBY. Sayalah yang menandatangani akreditasi Persatuan Madin Probolinggo pertama kali di Istana Negara. Main bola, jadi pemain bola timnas di Jakarta, dan saat ini ngapunten saya sudah berKTP DKI Jakarta. Ya, jadi putra daerah ya. Asik. Setelah itu saya rapikan kembali Persatuan Madin Probolinggo karena sudah duit waktu itu 2016. Gak banyak gratis. Peruntukannya harus dilakukan untuk mendasarkan. Kalau sudah ada kata-kata kami pasti berikan. Yang gratis apa bukan gitu. Karena biasanya pengacara nanti ujung-ujungnya, ya kan? Coba ya ujung-ujungnya dulu. Pengacara tuh takut. Jadi kedua saja. Kan gitu biasanya. Pak cuma mengajar pengacara. Kan begitu. Bukan semua ini waktu tenaga pikiran saya untuk kemanusiaan. Saya ingin memanusiakan manusia yang sebenarnya. Apalagi nanti kalau sudah di pengadilan, sama tidak termasuk dalam 4 APH. Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, kan? Asal pengacara dulu Pak. Saya hati ganteng dan tidak sombong. Tepuk tangan buat kepala depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Heri Ismanto SSOS Camat Maron. Yang kami hormati Ibu Advokat Erwin Sugiati. Yang kami hormati Ibu Ervina Wijayati SH, Ketua Pos Bantum Kota Probolinggo. Yang kami hormati
Bapak Haji Samiran SH, Ketua Bos Bank Madin Perasaan Baik, yang kami hormati dan kami istiqahi kepada Bapak Kades dan Rangka Kecamatan Paros. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita sama mengucapkan puji dan syukur kepada kami. Apa yang disampaikan oleh pembicara yang terdahulu, bahwanya apa kata Pak Camat, beberapa kali beliau jadi Pak Camat, baru hari ini Karutan bisa hadir. Semuanya itu sunatullah, Allah yang atur Pak, ya kan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Erlin. Dengan kehadiran kami di sini, kami bisa dapat informasi Pak, bagaimana adanya warga Bapak atau Pak Kades yang ada di hutan perasaan, perlakuan dan pembinaannya, apalagi berkaitan masalah adanya kekerasan atau pungli. Kalau Bapak dan Ibu nggak sampaikan kepada kami selaku pimpinan, kami tidak tahu Pak. Dan kami harus melakukan sosialisasi masalah Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang KUHP. Kenapa? Ini baru, dan ini saya terus terang aja tidak katakanlah ya ilmu saya pas-pasan Pak. Tapi namun demikian saya akan mencoba nanti kalau ada yang kurang atau yang pas, Bapak bisa menyangga. Kalau saya tidak bisa saya menjawab, saya akan sampaikan kepada atasan keluarga. Untuk saat ini saya ada bertugas apa yang disampaikan oleh Pak Camat bersama kira-kira untuk bulan kami di hutan perasaan. Sebelumnya saya di kantor wilayah. Kenapa ini judulnya nanti adalah membangun paradigma baru pidana dan pembinaan melalui KUHP. Jadi kita sekarang telah mempunyai KUHP baru, itu tanggal 2 Januari 2023, dan insya Allah itu akan berlaku 6 tahun. Sekarang kita masih visualisasi, mungkin barangkali ada kekerasan, ada biaya, karena di lapas itu Pak ada 3. Jadi ini kan berkaitan dengan masalah kemarin itu Pak. Pertemuan ini menjadi amal ibadah buat kita semua Pak. Dan saya minta dukungan, jangan sampai ada di lapas itu, di hutan itu ada hal yang mengganggu Pak. Kehidupan di luar susah, ya saya kalau ada pemimpin saya tidak suka. Bukan kita solusi, tidak tahu. Caranya jangan begitu. Mungkin kita bagikan apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Hutan Perasaan. Katanya akun ini saya kurang paham kalau permasalahan ini. Nah, jadi itu bagaimana lagi tidak lanjutnya permasalahan judi itu. Ya, karena keluarga saya banyak ketakutan yang sekarang itu Pak. 50 juta itu saya kena, 50 juta juga saya itu. Nah, yang ditanyakan saya bagi yang HP-nya itu dipinjam, itu tidak ngabuli, HP-nya dipinjam, dia pakai HP itu, tapi bukan yang beli yang kena, yang punya HP. Nah itu, jadi saya sekilas bilang sama Pak Camat, bagaimana? Atau dari bukan, nah itu katanya Pak Camat dulu. Jadi saya tidak paham juga permasalahan itu. Nah, untuk teman-teman mungkin merupakan permasalahan ponis Pak ya, masalah ponis tahanan Pak. Di situ kan pada waktu saya itu mencalonkan Kades, di situ saya ditanya karena saya sudah dipidana. Tolong kepada teman-teman perangkat, Pak Sekdes, mungkin ada yang tidak tahu ponis itu sampai berapa tahun tidak lakunya, maksudnya begini, kalau pengalaman saya 5 tahun ya. Kalau sudah bebas dari 5 tahun ya sudah, mau daftar apa saja. Jadi bagi teman-teman itu yang tidak pengalaman ini mungkin takut nanti kalau saya menjawab karena sudah itu tidak boleh katanya itu.
Sebelum mereka pindah ke kamar, saya wanti-wanti, saya sampaikan jangan memberi harapan-harapan yang tidak jelas. Bagaimanapun Bapak di sini sampai bebas akan ditagih oleh Bapak, dan ini bisa sampaikan kepada seluruh warga binaan. Yang kedua, kepada ketua kamar, pada kenyataan masih ada. Itu, saya terima kasih banyak Pak untuk masalah pungli. Dan inilah saya minta kepada bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, sekali lagi saya mohon dukungannya Pak. Sekecil apapun, Pak Jokowi pernah ngomong 1000 pun akan dikejar Pak. Pak Jokowi ngomong 1000 aja akan dikejar. Kalau 1000 lapas punya berapa miliar Pak? Ya kan? Kalau kasus-kasus yang besar miliaran atau di atas ratusan juta, cukuplah kejaksaan KPK udah menyelesaikan Pak. Yang masalah yang 1000 harus kita cari. Sekali lagi ini masih terjadi Pak. Saya ingin memberikan sebuah ungkapan di situ ya terkait dengan asas hukum yang disebutkan dengan that had bestowed around the world is on the world. Nah setelah itu that had legalities begins whose in that's alif the birth is then the defining of the words mountain virus. Jadi setiap pemerintah itu harus tunduk pada harus juga sesuai dengan undang-undang. Nah berdasarkan pada hari ini ya Undang-Undang Nomor 16 ya, terkait dengan legal age ya societies di situ. Nah muncul juga di situ SEMA Nomor 10 tahun 2010 yaitu Prodio. Prodio itu adalah berperkara di pengadilan dengan cuma-cuma karena tipe anggarannya sudah di pengadilan. Nah sekarang yang saya tanyakan, para advokat hari ini, saya tidak menyebut Pak Samir bukan, karena beliau juga teman kita. Saya lindungi. Sekarang ya ada namanya skandal mengejar ambulans. Mengejar ambulans itu adalah sebuah skandal yang di situ ada transaction at the table, bukan penggugat dengan tergugat saja, bahkan pengadilan hakim pun di dalamnya men-setting perkara itu dan menunjuk para advokat itu supaya betul-betul bisa dikondisikan. Lahirlah sebuah putusan yang inkrah, mempunyai kekuatan hukum di situ yang tidak bisa diharapkan antara para pihak. Artinya para pihak ada yang dirugikan. Artinya di situ bersifat subjektif right. Ada pihak yang dirugikan. Nah, dari keputusan tersebut bisa tidak kita gugat dalam segala hal, termasuk yang memberikan putusan, baik itu dengan tingkatan peradilan dan sebagainya, dan memberikan sebuah pembuktian dengan novum untuk membatalkan keputusan tersebut. Satu. Terus yang kedua, ini marak di desa, bantuan namanya BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya, atau disebut juga di situ bedah rumah. Nah, bedah rumah itu ada sebuah nominal yang disebutkan, misalkan 17 juta di situ. Sebagai bentuk terima kasih dari masyarakat kepada siapapun yang bekerja memperjuangkan sehingga program tersebut datang dan sampai pada mereka. Ada sebuah deal yang dibangun, misalkan 17 juta menjadi 14 juta, diterima oleh beliau atau masyarakat, tapi dengan hati yang ikhlas, tidak dengan adanya sebuah paksaan. Jadi kalau kita lihat di situ ada semacam MOU, ada semacam deal, perjanjian, kesepakatan yang dibangun, dan itu mengikat secara hukum didasarkan pada pasal 1338 KUHP Perdata. Jadi kesepakatan yang dibangun oleh para pihak itu menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Nah sekarang kadang LSM, media yang lain memberikan laporan, mereka mengusik terkait dengan hal tersebut. Kita dilaporkan pada tipikor, pada Polres dan sebagainya. Nah, bagaimana dalam pandangan hukum terkait dengan perjanjian tersebut, kita itu bisa delik hukum atau bebas hukum? Karena di sini ada namanya asas, yaitu involuntary non fit in iora, nolla in iora is, or involuntary fiat.
Jadi persetujuan terhadap sebuah tindakan tidak pernah menghasilkan ketidakadilan. Jadi asas kepatutannya juga ada di situ. Ini yang kedua, dan yang terakhir, terkait dengan laporan LSM. Apakah pelapor, LSM kan media, apa itu lembaga. Nah, apakah pelapor itu kalau tidak berbadan hukum dan membidangi apa yang dilaporkan, itu sah atau legal secara hukum? Kalau misalkan disahkan secara hukum, berikan dasar hukumnya supaya itu menjadi sebuah tatanan, pedoman, dan pengendali dari perilaku kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal mengejar ambulans. Berarti ini kalau saya lihat kesepakatan para pihak perdata dong. Ya, kalau di pidana kami tidak pernah mengganggu. Karena di pidana yang mengacu SEMA nomor 10 untuk perkara-perkara prodeo itu adalah lembaga bantuan hukum yang sudah MOU dengan pengadilan negeri. Contoh seperti kami yang di PN Probolinggo itu hanya sampai di ranah pidana saja. Jadi tidak ada kaitan dengan perdata. Kalaupun di perdata selalu mengacu SEMA nomor 10 itu tadi, tidak ada juta anggaran di situ. Jadi kami tidak bisa. Dan rata-rata kalau tetap mau menggunakan jasa hukum kami itu pakai kantor hukum kami masing-masing. Jadi contoh saya punya kantor hukum namanya kantor hukum Erlin Effendi dan rekan. Kantor berapa kantor hukum? Itu satu, karena kami punya dasar hukum yang jelas. Nah, untuk terkait kasus yang diduga, kan seperti itu Pak ya, diduga ada keberpihakan dan ada kesepakatan yang putusan ingkrahnya dinilai tidak adil, kan begitu. Kalau memang saya katakan di sini sebagai ahli hukum, kalau memang ditemukan ada novum dan ada putusan yang diduga ada keberpihakan itu tadi, kesepakatan yang tidak jelas, Bapak bisa ajukan PK. Dan itu seringkali unsur yang kita pakai apa? Putusan itu tadi dengan faktor kekhilafan hakim. Bisa itu Pak. PK itu bisa diajukan itu. Saya sering kemarin PK itu di Bali, PN Denpasar. Jadi apa? PK itu ada dua Pak. Kekhilafan hakim atau novum. Mungkin banyak yang belum tahu novum itu apa. Novum itu adalah bukti baru yang belum pernah dipakai mulai saat proses ini disidangkan, diperiksa. Mulai dari mungkin penyidikan di kepolisian, sampaikan bahwa jelas apabila suatu sengketa itu sudah disepakati, ada MOU itu kan mengikat, iya kan? Itu menjadi undang-undang bagi semua pihak. Dan kalaupun LSM ini masuk di dalamnya, tolak. Gula saksi ya, yang disampaikan oleh Pak Kades Galangan terkait adanya perjanjian kedua belah pihak itu sah, ya kan? Tetapi dilihat dulu perjanjian tentang apa, tentang hal apa. Masalah penggunaan dana yang notabene tadi bedah rumah itu sumber anggaran dari APBN kan? 17. Dan diingat disampaikan di perjanjian di buku BW tadi sebelah 6 bahwa hal perjanjian berpisah hal yang tidak melanggar hukum. Kalau ada terselip adanya pengkalikan korupsi, ini ada perjanjian adalah batal demi hukum. Nah ini harus diingat juga, karena dananya 17 kalau tak kayak tabungan gelem enggak, ya pernyataan kan nggak boleh. Ini adalah kong kali kong untuk melakukan penggelapan anggaran negara alias korupsi. Nah, tolong diingat, ini perjanjian privat asli apa perjanjian yang ada hubungannya dengan keuangan negara. Ini harus juga dipahami sehingga tidak salah tafsir, sehingga saya naik pun pakai sama ini tak gelap, tak kasih sumbangan dibagikan yang lain. Ini modus. Bisa-bisa 17 dikasihkan kayak 10 kan enggak, ya mau kalau nganggap sumbangan dapat 10, ya kan? Tapi 7 juta disisihkan, adanya perjanjian sampai menyantar pada perjanjian yang legal, tidak legal. Ini adalah korupsi. Ya tolong Pak ya, supaya tidak melunder ini ke depan.
Nanti kepala desa ada perjanjian perangkatnya, orang si apa ini dananya sampai ini kalau tak ekspor gelem nggak di perjanjian. Mau sama mau kok. Tapi diingat sumbernya adalah keuangan negara. Itu ada surat namanya pertanggungjawaban, yaitu SPJ-nya. Kalau bunyi 17 atau 14? 17 harusnya. Dan ini tolongnya supaya nggak blunder ke depan nanti ini tuh benar. Oh, pengarah di kecamatan ini benar tak gaya jangan. Lebih baik gak usah perjanjian, biarkan begitu kriminalnya ditulas. Karena jadi elek saya. Nah ya, jadi bertanggung jawab benar, orang yang sudah terima 17 kok. Masalah jadi terima 10, 9 kan sudah terima 17. Prakteknya nih praktek. Jangan ditimbulkan perjanjian kesepakatan 14 gelem kok. Jangan, itu rawan karena adalah tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini ilmu pendidikan, ya kan? Kalau saya pendidikannya benar. Nanti yang mengatakan kerugian negara adalah BPK, ya kan? Itu. Yang kedua, masalah pelaporan. Apa boleh LSM melapor? Pelaporan adalah seluruh warga negara, terlepas itu LSM, terlepas itu ada tokoh masyarakat, terlepas itu ada warga, orang tani, orang macul dan lain sebagainya. Selama pelaporan itu adalah benar dilakukan proses lidik, pasti ditingkatkan ke situ. Nah ini Pak ya, dua hal. Jika tidak belum tidak benar nanti pengarang di kecamatan, oh itu katanya begitu, kata Pak itu benar, tapi hal yang tidak benar tidak boleh dilakukan. Dilihat di BW, hal yang menjadikan penjagaan sah dan dewasa, ya kan? Hal yang tidak melanggar hukum. Tapi kalau melanggar hukum, perjanjiannya tidak sah. Jelas Pak Tinggi ya? Ya. Nah, belum, ayo. Jadi upload ya. Iya. Kalau boleh saya bantai nanti. Ini tidak masalah. Kita itu terbuka di sini. Karena yang menyangkut adalah anggaran negara. Kalau baku, nah, Pak Cari ini tahu semua ya, bisa buat SPJ, ya kan? Kalau anggarannya di situ pagunya pitulas dibuat 14 laporannya, yakin salah. Lebih baik tadi itu terima pitulas tapi pertanggungjawab adalah pitulas. Ya, saya dari jelek sampai juga apa bebek larinya itu air itu sudah biasa, masa tidak dari bebek untuk berenang kan begitu kan? Monggo, kalau memang diargumentasikan, monggo. Sampean yang nggak puas yang mana, argumentasinya dasarnya apa? Monggo. Terima kasih. Barusan disampaikan oleh Pak, saya agak Pak Ketua, bahwa kesepakatan itu ya ditentukan atau lahir karena undang-undang, karena perjanjian. Nah, di situ diatur dalam pasal 1317 dan yang membatalkan tadi disebutkan persyaratan itu diatur dalam pasal 1320. Ada kesepakatan yang dipegang oleh para pihak, ada kecakapan, ada objek tertentu, ada kausa yang halal. Itu diterangkan dalam pasal 1320. Dan yang membatalkan perjanjian itu juga diatur dalam pasal 1321. Ada fraud, mistake, dan duress. Jadi ada penipuan, ada kesalahan, ada kehilafan di situ. Akan tetapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, jadi ada sebuah asas yang memberikan sebuah penjelasan involuntar non fit itiora nola inera is quiet involuntar asas. Jadi persetujuan terhadap sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan pernah tidak menghasilkan ketidakadilan. Jadi semuanya akan adil di situ. Jadi oke, di situ ya, kebenaran dari asas 1338 dipercaya, kepatutannya juga ada di pasal 1339. Jadi kalau misalkan itu dibatalkan karena misalkan di situ anggaran dari negara misalkan, maka yang berfungsi atau yang menjadi dampak kerugian adalah orang tersebut, penerima. Dan sekarang penerima itu bisa dengan ikhlas hati berterima kasih dan sebagainya. Bahkan misalkan nanti kalau diaudit misalkan nih, mereka tidak akan membocorkan, tutup mulut dan sebagainya. Kenapa? Karena asasnya tadi itu saling menerima.
Nah, penerimaan itu didasarkan pada kesepakatan yang setelah diatur dalam 1317. Terima kasih. Ya, tapi disampaikan yang rugi adalah pihak penerima. Begitu kan? Itu di sisi pendapat ini. Yang menyatakan kerugian di situ adalah pihak BPK atau BPKB. Ini ada kerugian negara tidak? Sesuai dengan peruntukannya tidak? Nah, ini Pak ya. Tadi kalau perjanjian itu perkara privat biasa, tidak ada sumber anggaran yang digunakan, boleh-boleh saja. Karena ada sumber yang harus dipertanggungjawabkan keuangan negara. Yang dikatakan pihak korban menurut jenengan adalah pihak penerima. Itu bukan polisinya. Yang punya polisi adalah Badan Pengawas Keuangan atau BPK atau BPKB begitu. Ini yang menilai ada kerugian negara apa tidak. Nah, akhirnya larinya kepada delik pidana yaitu korupsi. Kalau antara pihak-pihak saya nggak rugi, saya sepakat boleh, tapi bukan polisinya untuk menilai ini rugi dan tidak orang ini. Karena permasalahan ini bukan permasalahan privat, ini adalah ada sumber anggaran yang digunakan harus lain. Sehingga tafsir ini jangan nah, sehingga paham karena pertanggungjawaban harus 17 Pak. Harus bunyi karena diterima di rekening itu 17. Jadi, kalau memang di situ dasar 14 Pak, ini diambil pernyataan. Enggak Pak. Rugi negara yang rugi bukan pihak itu, karena yang menilai rugi dan tidak adalah bukan pihak penerima, tapi adalah BPK yang menyatakan itu orang negara rugi atau tidak ya. Ini pendapat dari kita pengaji. Kalau sampai mau nyoba begitu monggo. Artinya untuk menggagalkan apa yang kita lakukan menjadi sebuah delik hukum atau perbuatan melawan hukum di situ ya. Kalau dalam pejabat disebut dengan apa itu overhead ya, unremitted overhead. Nah, kalau misalkan di situ mau dibatalkan secara hukum, berarti dalilnya adalah misbruk omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Begitu? Ya, betul. Itu sudah tahu, tapi masih ada coba. Nyoba. Jadi pura-pura tidak tahu atau? Bukan. Bukan pura-pura. Menambah pengalaman aja. Karena kita sering. Berarti sudah tahu. Saya ini kan hanya memberitahu, mengedukasi. Ayolah, kita sebagai pelaku nih, kita kan punya dasar semua. Anda dipercaya sebagai pemangku, dipercaya sebagai wakil rakyat di desa. Ada simpan pinjam, simpan pinjam yang sifatnya itu ilegal. Di situ istrinya pinjam, tapi suaminya nggak paham, nggak tahu bahwa dia dapat pinjaman. Ada kejadian langsung nemui kepala desa. Yang dimaksud dengan rentenir, kami tanya rentenir itu, apakah itu yang berbadan hukum atau yang tidak? Yang pertama. Yang kedua terkait sewa menyewa gaden tanah. Gaden tanah itu kan tidak ada aturan undang-undangnya. Tapi di situ kepala desa sebagai saksi mengetahui bahwa transaksi di situ dilakukan kedua belah pihak dengan disaksikan oleh desa. Apakah itu bisa dituntut secara hukum? Terima kasih. Aku tidak sepaham itu. Jadi kita mengikuti tradisi saja. Kalau pinjam 200 juta tanah 1 hektar perjanjian 2 tahun, ya sudah. Kalau 2 tahun tidak mengembalikan dalam berita acara itu, tetap dikerjakan oleh yang punya uang, begitu. Nah, boleh saya tanya, yang bikin berita acaranya siapa? Ya mestinya dituntut orangnya sendiri, yang bukan kepala desa. Betul. Ada sebagian itu kepala desa, ada di situ. Cuma dia transaksi, cuma kesepakatan dua orang, ya kan, yang punya dengan yang punya gaden. Nah, kepala desa itu hanya menyaksikan pada waktu pembayaran itu saja. Gitu. Itu biasanya yang banyak di desa itu dari yang punya tanah dengan yang punya uang. Itu. Jadi saya kira tidak bisa ditutup karena kesepakatan dengan kuitansi materai
10.000 pada umumnya Bang Mekar, ya kan? Karena saya lihat di Karangperati itu Bang Mekar, ya mingguan bayar itu, ya mingguan bayar itu Bu ya. Bu Erlin, yang tenang aja. Bingung saya Bang. Bang Mekar itu namanya Bang Mekar, ya kan? Makanya tadi Pak siapa itu yang bilang itu suaminya tidak tahu. Nah itu memang di sana ditargetkan walaupun tidak ada suaminya, asalkan istrinya yang hadir pada waktu rapat itu. Nah kemudian di berhubungan yang terjadi sudah 3 orang yang lari, itu ada perangkat saya. 3 orang yang lari karena tidak bayar. Nah, kemudian Bu, setelah dia mau lunas, di situ sudah dikasih tahu uang lagi, kalau sudah dilunasi ini uangnya nanti untuk akan datang seperti itu. Tapi ini ada persyaratan, harus mengetahui desa. Kemudian datang ke saya tolak itu. Dia ambil saja, tidak usah bayar, sudah kalau dihukum saya sih menindak. Ini saya buat. Selamat pagi Pak. Dengan diadakan acara sosialisasi hukum ini tujuannya untuk apa Pak? Ya, yang pertama tentunya kita ingin kepala desa, perangkat desa dan kita semua paham tentang hukum. Tentunya ketika kita sudah mengerti paham bagaimana tentang hukum itu, akhirnya dalam pelaksanaan tugas kita, harapannya kita tidak menabrak hukum, kita sesuai dengan ketentuan aturan sehingga ke depan kinerja kita lebih baik. Siap. Harapannya yang paling utama? Ya, utama Kecamatan Maron secara keseluruhan tentunya nantinya melalui hari ini mereka yang diundang ada kepala desa, perangkat desa bisa diketok tularkan kepada masyarakat sehingga terbangun Kecamatan Maron sadar hukum. Siap. Terima kasih Pak Camat. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan diadakan acara sosialisasi hukum ini harapannya Bapak apa? Ya, pertama harapan kita masyarakat tuh tentang masalah KUHP yang baru ini. Oke, siap. Harus mensosialisasikan. Siap. Jangan sampai nanti masyarakat itu merasa tidak tahu. Itu adalah kewajiban kami, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Siap. Itu saja pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Samiran sebagai Ketua Posbakum Madin Kraksan mengadakan acara ini, tujuannya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, siang hari ini kami Posbakum Madin di Pendopo Kecamatan Maron memberikan penyuluhan hukum yang judulnya adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Jadi tujuan kita adalah satu, memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat sehingga mengerti dan tahu masalah undang-undang yang baru yang sementara ini disosialisasikan sama pemerintah kepada seluruh warga negara Indonesia khususnya di Kecamatan Maron. Itu Harapannya Bapak? harapannya masyarakat paham tentang produk pemerintah, yaitu perubahan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu ada nuansa peninggalan penjajahan Belanda. Sehingga banyak beberapa pasal itu adalah ada perubahan, ada penambahan sehingga menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Itu sehingga masyarakat betul-betul tahu dan sadar hukum. Itu Mas Eko. Oke, terima kasih Pak. Itu aja. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.